Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Yan Subianto dalam channel NLP Smart Indonesia. Pagi ini luar biasa. Terasa awalnya agak dingin-dingin, kabutnya terasa sekali. Pemandangan mata pun nggak begitu jauh karena daerah area sekitar ini tidak begitu terlihat karena memang kabutnya luar biasa pagi ini. Oke, tapi justru membuat semakin semangat, semakin menyegarkan. Pagi ini saya akan berbagi tentang salah satu teknik yang sering digunakan untuk membangkitkan namanya emosi positif. Jadi sering terjadi seseorang moodnya tiba-tiba terjadi, ada mood yang buruk, ada mood yang jelek. Ada orang sering nyebut, oh lagi bad mood, lagi banyak masalah, lagi banyak problem dan lain-lainnya. Ada satu cara teknik di dalam Neuro Linguistic Programming dalam NLP yang sering digunakan. Salah satunya adalah teknik visualisasi. Teknik visualisasi ini itu teknik yang sebenarnya merupakan konsep persatuan antara apa yang difikirkan, imajinasi yang mendalam, sehingga akan tembus ke dalam batas emosi kita untuk muncul. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu yang kaitannya dengan feeling tertentu, jadi ada perasaan-perasaan yang tertentu saat itu muncul, baik itu perasaan yang negatif, perasaan yang kurang pas, kurang matching sama kondisi yang diinginkan, sebenarnya bisa diciptakan dengan cukup mudah. Nah, menciptakannya ini ada dengan namanya teknik visualisasi. Bagaimana cara melakukan teknik visualisasi? Teknik visualisasi ini sebenarnya hanya teknik membayangkan sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya, kalau itu kita memiliki sebuah historical atau sejarah yang memang sesuai atau matching dengan feeling yang kita harapkan. Tapi ada kala ketika yang pernah terjadi di kita atau feeling yang kita harapkan ini belum pernah terjadi sebelumnya, kadang-kadang kita perlu melakukan proses apa? Visualisasi yang sifatnya imajiner. Artinya imajiner adalah memang kita menciptakan yang tadinya nggak ada, kita ciptakan supaya ada. Dan teknik ini kita kejar. Artinya apa? Kita mereka-reka bahwa diri kita itu pernah melakukan seperti itu. Toh di dalam pikiran kita itu tidak pernah ada perbedaan sebenarnya. Efek kepada emosi, kepada feeling. Mau kita mikirkan yang aktual, kita mikirkan yang sesuatu yang real, ataupun kita berpikir sesuatu yang imajiner, hasil atau output dari feelingnya itu akan sama saja. Sehingga ini teknik yang bisa kita gunakan dalam banyak situasi, dalam banyak hal. Oke, misalnya saya dulu pernah mengalami beberapa kali gitu ya, naik bus karena dari Jogja ke Solo gitu. Kalau saya bawa kendaraan sendiri, pagi datang terus nanti training terus pulang lagi, kadang-kadang badan terasa nggak nyaman. Sementara tim juga ada yang outbound, ada yang ke perusahaan lain, ada yang ke ini, dan saya harus berangkat sendiri ke Jogja. Saya mengandalkan kendaraan umum, mengandalkan transportasi umum seperti bis. Saya biasanya naik bis dari bis yang dari Surabaya ke Jogja. Ketika pulang ternyata tidak mudah mendapatkan bis itu, ternyata harus mau tidak mau terpaksa sekali naiknya misalnya bis kelas ekonomi Jogja sampai dengan Solo. Wah, ini sebenarnya nggak nyaman, tapi ini harus dibuat nyaman. Nah, teknik visualisasi yang saya gunakan saat itu ketika saya duduk di bis itu dengan suasana yang maaf panas, agak ngap sedikit, duduknya mepet sekali gitu, karena memang kursinya juga ya kelas ekonomi. Teman-teman pasti tahu biasanya kursinya sangat istilahnya sempit gitu. Kalau duduk untuk berdua itu sempit sekali. Nah, ketika saat itu harus kita melakukan visualisasi supaya badan tetap nyaman. Wah, saya tidak mau kalau misalnya nanti begitu turun keringatan, bajunya terasa begitu nggak enak, nafasnya menjadi nggak nyaman, di bis menjadi tersiksa. Akhirnya kita duduk visualisasi. Saya akan duduk tenang. Setelah duduk tenang, saya ambil napas 3 kali perlahan. Napas ini bukan karena supranatural, bukan karena magic. Saya ngambil napas 3 kali perlahan, saya tarik terus perlahan. Terus setelah itu saya nyamankan. Kenapa? Oksigen tersuplai ke dalam otak sudah mencukupi, dan sudah mencukupi, maka akan kondisi agak sedikit tenang. Ketika kondisi sudah tenang, saya turunkan relaksasi saya. Saya membayangkan, mengangankan sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Saat itu saya bayangkan suatu kondisi yang saya sangat senang sekali, di tempat yang saya senang, suasana yang saya senang, kondisi memang saya menyukainya, yang ini benar-benar luar biasa untuk saya, sehingga saya bisa menjadi tenang, damai sekali dengan pikiran saya sendiri. Ketika damai itu saya bayangkan saya berada dalam suatu buah ruangan yang nyaman.
ruangan yang ada air conditionernya, ada AC-nya, bisa kita atur suhunya. Nyaman sekali di ruangan itu, dengan nyaman terus saya lakukan terus. Kenyamanan itu akhirnya membuat saya menjadi semakin nyaman. Karena saya merasakan seolah-olah visualisasi yang ada di pikiran saya, di benak saya sudah mencapai di tempatnya. Seluruh badan saya juga akan diprogram secara khusus oleh pikiran. Saya berada dalam kondisi yang nyaman. Akhirnya saya bisa bernapas dengan lega, santai. Walaupun tempatnya tetap sempit, tidak berubah, tetap di bisnya tetap melaju, kadang berhenti naikkan penumpang, ada yang berdiri juga. Tapi visualisasi yang membuat saya semakin nyaman itu terasa menjadi semakin nyaman. Saya bayangkan terus, saya kuatkan terus. Apa yang terjadi? Biasanya kalau dalam kondisi bis yang seperti itu pasti akan berkeringat, nafasnya akan terasa berbeda. Kenapa? Kebutuhan oksigen di dalam bisnya, antara oksigen dengan buangan ya dari orang yang sudah ngambil CO2 dengan oksigennya sebandingnya sudah karena saking penuhnya, pasti nafasnya akan menjadi sulit. Tapi ternyata bisa tidak terjadi dan tetap terasa nyaman. Konsep visualisasi. Loh, bagaimana kok ini bisa ada semacam pengaruh yang tiba-tiba terjadi? Ini bukan ilmu magic, ini sebuah ranah ilmiah yang akan saya jelaskan. Ketika feeling kita di dalam pikiran kita bayangkan terus menerus, apa yang terjadi? Terjadi proses di dalam deep structure memory atau pikiran bawah sadar kita. Di dalam pikiran bawah sadar kita, deep structure memory ini berproses sesuai dengan apa yang kita pikirkan, akan mengambil memori untuk melakukan proses pertimbangan mengambil sebuah keputusan tindakan. Karena saya menyampaikan kepada pikiran yang terus-menerus adalah pikiran yang enjoy, santai, di ruangan yang nyaman, di ruangan yang tenang, dalam posisi yang santai dan lain-lain, maka seluruh sel-sel otak saya yang bekerja, memori otak saya semuanya bekerja. Ketika bekerjanya itu, mereka bekerja untuk mengambil mana memori yang kaitan ruangan enjoy, mana kaitan dengan ruangan yang rileks, mana ruangan yang menyenangkan, napas yang baik, dan semuanya diperintahkan melalui otak. Dari otak akan lari ke otak belakang menyuruh atau memberikan instruksi melalui saraf, jaringan saraf ini kepada otot-otot, termasuk pada enzim-enzim tubuh, termasuk kepada bagian-bagian di seluruh tubuh kita. Apa yang mendukung kondisi yang nyaman, seperti ketika saya visualisasi yang nyaman di ruangan yang sangat nyaman itu. Dari mulai pola nafas, oksigen yang dibutuhkan, ternyata kita mampu menghirup oksigen dengan lebih banyak. Kenapa? Pikiran saat itu sudah terbuka untuk ke sana. Ketika pikiran ini bergerak terus untuk terus membayangkan terus, apa lagi yang terjadi? Tubuh yang tadinya ada kelenjar-kelenjar keringat ternyata seperti terprogram, kelenjar keringatnya akhirnya tidak keluar sebagaimana ketika orang merasa panas. Jadi kelenjar keringatnya dia merasa kalau itu di suasana yang dingin sehingga dia tidak beroperasi. Kelenjar keringat akan menghentikan keluarnya keringat. Proses terus-menerus komunikasi ini tidak berhenti. Selama pikiran kita masih berproses, masa terjadi komunikasi terus-menerus. Pikiran, ngambil memori, proses, keputusan, nyuruh otak belakang, ke saraf, ke otot. Seluruh tubuh menjadi terus berproses seperti yang ada di pikiran kita. Jadi konsep visualisasi ini bukan sekedar hanya bayangkan, tapi sebenarnya ada ranahnya. Sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui bagaimana konsep ini terjadi. Misalnya, dalam konsep visualisasi ini kita berpikir, pikiran kita sekarang sedang membayangkan sebuah pikiran yang selalu happy, wah menyenangkan, berada di sebuah kafe dengan lagu yang musik yang tenang dan lain-lain. Lalu di kafe itu dengan dentingan-dentingan musik yang kita sukai sekali, minuman kita pegang dengan sangat menyukai, ada makanan yang enak, ditemani dengan teman-teman yang begitu membahagiakan. Ketika kita membayangkan sama dengan orang lamun, ya hampir sama dengan kalau proses itu melamun. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata tidak kita tak ketahui bagaimana prosesnya. Tiba-tiba seorang menjadi sangat nyaman, kadang senyum sendiri dalam lamunannya, kadang dia bisa melakukan senyum sendiri. Kenapa kok bisa senyum sendiri? Karena terjadi proses efek visualisasi dari apa yang dipikirkan, imajinasi yang sangat kuat menyuruh, memerintahkan, menginstruksikan seluruh bagian tubuh untuk seperti apa yang dilakukan. Itu teman-teman, ternyata banyak sekali siasat-siasat dalam teknik visualisasi dalam NLP yang bisa diberdayakan, dan saya yakin Anda masih akan menyukai sekali channel saya Yan Subianto. Anda akan bisa belajar lebih banyak lagi, sharing dengan kita ya, kita sama-sama belajar tentang NLP, tentang aplikasinya dan manfaat yang lain-lainnya. Stay tune, tetap di channel saya Yan Subianto.
dan Anda bisa baca-baca, bisa sharing dengan saya secara langsung, bisa menghubungi saya, chatting lewat WhatsApp saya atau lewat line atau lewat Telegram atau lewat mana. Saya ada di nomor 0812 261 00050. Saya ulangi, saya ada di nomor 0812 261 00050, dan Anda bisa berkunjung ke website kami di www.nlpsi.co.id atau di Cuat Consulting www.cuatbm.com. Stay tune untuk tetap bersama saya, karena Anda akan selalu sehat, selalu sukses, selalu bahagia, dan Anda akan menjadi orang yang bermanfaat dan barokah dalam hidup Anda ketika Anda like channel ini. Insya Allah semoga kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saya tutup, sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.